Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Fitri harap kita semua selalu dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Adik-adik, Kak Fitri ingatkan, sebelum kalian menonton video ini, silahkan absen di kolom komentar. Setelah itu, simak videonya baik-baik. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar matematika mengenai materi luas bangun datar. Masih ingatkah kalian tentang beberapa bangun datar yang telah dipelajari sebelumnya? Nah, sebelumnya, bangun datar yang telah kalian pelajari yaitu ada persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang keliling bangun datar. Hari ini kita akan belajar mengenai luas bangun datar. Silahkan siapkan alat tulis dan juga buku catatan kalian untuk merangkum materi yang akan Kak Fitri sampaikan pada hari ini. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai luas persegi. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar ini dengan cermat. Di situ ada gambar catur. Nah, Udin dan juga Edo akan bermain catur. Beni tiba-tiba menghampiri mereka. Beni ingin mengetahui berapa banyak petak pada papan catur yang berwarna hitam dan juga putih seperti pada gambar di samping. Dapatkah kalian membantu Beni untuk menghitung seluruh petak pada papan catur? Mari kita hitung bersama. Begini cara pengerjaannya. Pertama-tama, Beni mulai mencacah banyaknya petak secara mendatar. Jadi, Beni ini membagi petak-petak pada catur tersebut per baris. Beni mulai menghitung per barisnya. Nah, perhitungan dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan yang terakhir. Setelah menghitung semua, Beni menemukan hasil berikut. Ternyata, terdapat 8 petak pada baris pertama, 8 petak pada baris kedua, 8 petak pada baris ketiga, 8 petak pada baris keempat, dan seterusnya. Sampai pada baris ke-8 pun, dia menemukan jumlah petaknya ada 8. Lalu, untuk mengetahui jumlah petak tersebut, Beni menambahkan dengan cara berikut. Nah, banyaknya petak pada baris pertama, ditambah baris kedua, ditambah baris ketiga, ditambah baris keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8, sehingga 8 baris tersebut dikalikan 8. Jadi hasilnya 64. Nah, adik-adik, jadi jumlah petak keseluruhan papan catur yang berbentuk persegi adalah 64 petak. Jumlah petak tersebut menunjukkan luas papan catur. Apakah kalian tahu apa itu luas bangun datar? Jadi, luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi bangun datar tersebut. Nah, coba kalian perhatikan papan catur tersebut. Apabila kita gambar kembali, bentuknya adalah persegi. Yang dinamakan luas persegi adalah daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Apabila diilustrasikan, yang namanya luas itu yang daerah merah. Apakah kalian masih ingat kalau persegi itu memiliki sisi yang sama? Maka untuk menghitung luasnya, kamu tinggal mengalihkan sisi-sisi persegi. Nah, tadi kita sudah tahu kalau jumlah petak pada baris pertama itu 8. Nah, bisa dibilang itu sisinya. Jadi, kita tidak usah menghitung satu persatu, kita tinggal mengalihkannya. Karena ada 8 petak, maka 8 dikali 8 sama dengan 64 petak. Seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini Kak Fitri juga punya contoh lain. Tentukan luas persegi pada gambar di bawah ini. Nah, di gambar ini ada persegi seperti yang tadi. Pertama-tama kita harus menghitung petak pada baris pertama. Mari kita hitung bersama-sama.
Jumlah petak di baris pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah petak pada baris pertama adalah 10 petak. Nah, jika S atau sisi ukurannya 10, maka luas perseginya adalah tinggal dikalikan sisi dikali sisi, atau 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi, luas persegi adalah 100 satuan luas. Mari ke contoh berikutnya. Tentukan luas persegi dengan panjang sisi seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar persegi yang panjang sisinya adalah 11 cm. Maka diketahui S atau sisi sama dengan 11 cm. Setelah itu, kita harus tahu rumus dari luas. Rumus dari luas adalah sisi kali sisi. Setelah kita tahu rumusnya, kita tinggal memasukkan angkanya. Jadi, diketahui sisi sama dengan 11, maka luasnya 11 dikalikan 11 sama dengan 121. Jadi luas persegi adalah 121 cm kuadrat. Ingat ya adik-adik, kalau di luas itu harus menggunakan kuadrat atau pangkat 2. Jika cm maka harus cm kuadrat. Contoh soal berikutnya. Tentukan panjang sisi persegi jika diketahui luas persegi 225 cm kuadrat. Berarti nih ada persegi yang luasnya 225 cm kuadrat. Nah, berapa sih sisi dari persegi itu? Maka untuk mengetahuinya kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari sisi jika diketahui luasnya adalah S sama dengan akar pangkat dari L, atau sisi sama dengan akar pangkat dari luas. Kita tinggal masukkan angkanya. S sama dengan akar pangkat dari 225. Sisi sama dengan 15 cm. Jadi sisinya adalah 15 cm ya adik-adik. Nah, untuk membuktikannya silahkan kalian kalikan 15 dikali 15. Pasti hasilnya 225 cm. Contoh berikutnya, tentukan luas persegi jika diketahui keliling persegi 64 cm. Jadi nih adik-adik, ada persegi yang kelilingnya 64 cm. Kita ingin tahu berapa luas dari persegi tersebut. Maka untuk menjawabnya, pertama-tama kita harus mencari sisinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari sisinya, kita bisa cari dari keliling persegi tersebut. Rumusnya S sama dengan K per 4, atau sisi sama dengan keliling dibagi 4. Kenapa kok dibagi 4? Karena adik-adik, sisi pada persegi itu ada 4. Nah, setelah kita tahu rumusnya, maka tinggal memasukkan angkanya. S sama dengan kelilingnya tadi 64 dibagi 4. Nah, 64 dibagi 4 sama dengan 16. Jadi, sudah diketahui ya sisinya yaitu 16 cm. Setelah kita tahu sisinya, maka kita tinggal mencari luasnya. Luas persegi adalah sisi dikali sisi. Lalu kita masukkan angkanya. Sisi yang tadi kita cari yaitu 16, berarti 16 dikali 16 sama dengan 256 cm. Maka adik-adik, luas persegi tersebut adalah 256 cm kuadrat. Contoh soal berikutnya. Tentukan keliling persegi jika diketahui luas persegi 144 cm kuadrat. Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi ingin tahu luasnya, sekarang ingin tahu kelilingnya. Jadi nih adik-adik, ada persegi yang luasnya 144 cm kuadrat. Kita ingin tahu kelilingnya. Maka untuk menjawabnya kita harus tahu sisinya terlebih dahulu. Maka jawabannya diketahui luas 144 cm kuadrat.
Lalu untuk mencari sisinya yaitu akar pangkat dari luas. Nah, maka kita tinggal masukkan angkanya. Sisi sama dengan akar pangkat dari luasnya tadi 144. Nah, akar pangkat dari 144 adalah 12. Dengan demikian, sisinya adalah 12. Setelah kita tahu sisinya, kita masukkan ke rumus keliling persegi. Rumus keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Maka 4 dikali sisinya tadi 12, berarti 4 dikali 12. Hasilnya 48. Jadi keliling persegi tersebut adalah 48 cm. Nah, adik-adik, tadi Kak Fitri sudah mencontohkan beberapa cara untuk menghitung persegi. Nah, sekarang giliran kalian untuk berlatih. Yang pertama, tentukan luas persegi berikut ini. Nah, ada persegi yang dipetak-petak, ada juga persegi yang panjang sisinya 17 cm. Kalian tentukan luas persegi tersebut. Yang kedua, tentukan panjang sisi persegi berikut. Nah, sekarang panjang sisinya nih. Yang A, persegi yang luasnya 196 cm, yang B persegi yang luasnya 64 cm kuadrat. Tadi Kak Fitri sudah mencontohkan bagaimana cara untuk menghitung panjang sisi apabila diketahui luasnya. Yang ketiga, jika diketahui keliling sebuah persegi 100 cm, berapakah luas persegi tersebut? Nah, kalian ingat untuk mencarinya pertama-tama harus tahu sisinya terlebih dahulu. Lalu yang keempat, dua buah persegi mempunyai panjang sisi masing-masing 16 cm dan 26 cm. Berapakah selisih kedua buah persegi tersebut? Nah, selisih itu luas persegi pertama dikurangi luas persegi kedua. Nah, di persegi pertama sisinya 16 cm dan persegi kedua sisinya 26 cm. Jadi kalian tinggal mengurangi luas persegi pertama dikurangi luas persegi kedua. Seperti itu ya adik-adik. Silahkan kalian kerjakan. Nah, bagaimana teknik pengumpulan tugasnya? Nah, kalian kerjakan soal-soal yang tadi di kertas HPS. Setelah selesai, kalian foto, lalu fotonya kirimkan ke Kak Fitri. Hari ini fotonya dikirimkan ya. Setelah itu simpan tugasnya, nanti Sabtu kumpulkan ke Bu Guru. Sekian pembelajaran di part pertama. Kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Setelah istirahat, kalian bisa lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.